Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Salsabila dari kelas 3B NPM 0620156661. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang penyakit akibat kerja. Sebelumnya, apa sih penyakit akibat kerja itu? Nah, menurut WHO tahun 2018, penyakit akibat kerja adalah penyakit apapun yang dikontrak terutama sebagai akibat dari pajanan faktor-faktor risiko yang timbul dari aktivitas kerja. Penyakit akibat kerja memiliki banyak penyebab, di mana faktor-faktor dapat memainkan peran bersama dengan faktor lain dalam perkembangan penyakit tersebut. Nah, menurut Kurnia Wijaya, konsep dasar penyakit akibat kerja terdiri dari 3 hal. Yang pertama, adanya hubungan antar pajanan yang spesifik dengan penyakit. Yang kedua, adanya fakta bahwa kejadian pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Dan yang ketiga, penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Penyakit akibat kerja dapat mengakibatkan penyakit akut atau kronik. Contohnya, debu pada awalnya menyebabkan batuk, namun ketika debu tersebut tidak dikendalikan, lama-kelamaan debu tersebut akan memajan kepada pekerja secara terus-menerus dan dapat menyebabkan bronkitis kronik pada pekerja. Pencegahan penyakit akibat kerja. Lingkup pencegahan penyakit akibat kerja ada 6 cara. Yang pertama, penempatan pekerja sesuai dengan pekerjaannya atau jabatannya yang sesuai dengan status kesehatan dan kapasitas kerjanya. Yang kedua, adanya program kesehatan di tempat kerja. Yang ketiga, perbaikan lingkungan kerja. Yang keempat, perbaikan pekerjaan. Yang kelima, pengembangan perorganisasian pekerjaan, dan yang keenam, adanya surveillance kesehatan pekerja. Di tempat kerja, ada 5 hazard di tempat kerja. Yang pertama, hazard somatik, hazard perilaku, hazard lingkungan, seperti pajanan bentuk fisik, biologi, dan kimia, hazard terkait ergonomi, dan hazard sosial budaya kerja. 5 jenis hazard di tempat kerja dapat dicegah dengan 5 tingkatan pencegahan penyakit. Yang pertama, promosi kesehatan. Dalam tingkat ini dilakukan pendidikan kesehatan, misalnya perbaikan higienis sanitasi lingkungan kerja. Yang kedua, perlindungan khusus. Dalam tingkat ini dilakukan dengan adanya pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat umum atau di tempat kerja. Yang ketiga, diagnosis dini. Dengan adanya diagnosis dini ini dapat segera dilakukan pengobatan yang tepat dan secepat-cepatnya. Yang keempat, pembatasan disabilitas. Dan yang kelima, rehabilitas. Peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan penyakit akibat kerja. Menyadari pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, pemerintah mengambil kebijakan dengan menyusun beberapa undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar hukum yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Dan yang keempat, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Kewajiban pengusaha atau perusahaan terhadap penerapan program pelindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Yang pertama, menuliskan dan memasang syarat keselamatan kerja, termasuk gambar dan bahan lain pada tempat kerja yang mudah dibaca dan dilihat. Yang kedua,
menyiapkan alat pelindung diri pada pekerja atau orang yang memasuki tempat kerja. Yang ketiga, perusahaan bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kondisi fisik dari pekerja yang akan diterima. Yang keempat, pemeriksaan semua pekerja secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh perusahaan. Cukup sekian pemaparan materi saya tentang penyakit akibat kerja. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.